Hello, hai. 14 Mei 2022, kami sedang jalan-jalan olahraga pagi di alun-alun Magelang. Dan bersamaan dengan itu, para peserta PPMKI Jateng Tour 2022 sedang bersiap melakukan start. Jadi, hobi foto-foto mobil orang kami bangkit dan beginilah hasilnya. Biar tidak sekedar nyepam, tiap mobil yang tampil kami kasih sebuah fun fact. Sebagai pembukaan, ini adalah Ford Mustang. Dilihat dari bentuk atap belakangnya, ini adalah Mustang Fastback. Dilihat dari belakang, kelihatannya kalau ini adalah Mustang Shelby tahun 1967 dengan ciri lampu belakangnya besar menyatu. Dan kalau sesuai dengan badge yang terpasang, ini adalah Shelby GT500 dengan mesin V8 7000cc dan menjadi salah satu muscle car paling terkenal karena juga dipakai di film Gone in 60 Seconds yang dibintangi Nicolas Cage. Di barisan belakang juga ada lagi Mustang merah marun yang sama-sama Shelby GT500. Memang Shelby GT500 tahun 67 ini bikin apotek pada tutup, nggak ada obat kerennya. Di sebelahnya ada mobil merah yang tidak kalah garangnya. Mobil ini adalah Dodge Dart generasi keempat. Generasi keduanya pernah menjadi mobil menteri pada zaman Orde Lama, tepatnya pada tahun 1962. Dilihat dari bentuk grill depan, ini adalah tahun 67 dengan model lampu sen kotak memanjang. Dari belakang, terlihat bahwa mobil ini adalah trim GT, yang berarti ini adalah tipe premium dengan mesin V8 4500cc. Berikutnya adalah sebuah pickup Dodge Kambing warna oranye tahun 54 sampai 56. Kenapa disebut Dodge Kambing? Ini karena logo Dodge saat itu yang berbentuk kepala kambing. Nama resminya di luar sana adalah Dodge C-Series Truck. Bentuk baknya yang seperti ini kalau di mobil-mobil Dodge, merek di bawah General Motor, sampai merek Jepang seperti Datsun misalnya, bernama Stepside. Kalau di Indonesia, namanya lebih beken dengan sebutan bak kuping. Agak jauh di belakang ada lagi Dodge Kambing, tapi buatan 1957, ditandai dengan bentuk mukanya yang berbeda, yang disebut oleh Virgil Exner sebagai perancangnya dengan nama Forward Looking Truck. Pickup ini dulu kurang bisa diterima, tidak seperti pendahulunya, padahal di Indonesia sama-sama dirakit oleh PT ISC atau Indonesian Service Company. Mobil ini sepintas mirip Chevy Bel Air, tapi kalau diperhatikan, mereknya ternyata Ford. Ini adalah Ford Fairlane, lawan sepadan Bel Air. Dilihat dari bentuk bumpernya, ini adalah tahun 56, karena tahun 55 bagian ini bentuknya bulat. Fairlane adalah tipe atas, sementara tipe dasar namanya Mainline, lalu naik jadi Custom Line, baru Fairlane, dan tipe paling mewah namanya Fairlane Crown Victoria. Nama Crown Victoria ini dipakai terus sampai sekitar 2012. Lanjut, ada Honda Civic generasi pertama. Di Indonesia beken dengan nama Civic Deluxe, sesuai dengan nama trim levelnya yang saat itu ditawarkan hanya dengan tipe Deluxe. Tapi ada juga yang menyebut mobil ini dengan nama Civic Cooper, karena bentuk bagasi belakangnya yang membuka seperti koper. Holden pertama di Indonesia, sepenelusuran saya adalah Holden FB alias Holden selendang seperti ini. Dinamakan demikian karena bentuk ornamen belakangnya yang mirip selendang. Lalu ada Holden Special generasi EC atau EH tahun 1962 sampai 1964. Special sendiri adalah nama trim level di mana ini adalah tipe tengah. Tipe bawah namanya standar dan tipe mewah namanya Holden Premier. Tidak luput ada Holden Haki Kingswood, di mana ciri khasnya dari generasi Haki sendiri adalah bumper belakang ala Chevrolet Chevelle yang menyatu dengan lampu belakangnya. Sekarang ke mobil Inggris. Mobil kecil ini mereknya adalah Hillman dan tipenya Minx. Pada gambar sepertinya ini adalah Hillman Minx Mark VI dilihat dari beberapa aksesorisnya. Sebelum Isuzu pintar bikin mobil, mereka melisensi Wolseley i9 dan kemudian melisensikan Hillman Minx Mark VI ini untuk dibuat menjadi Isuzu PH10. Kembali ke Jepangan, kali ini ada Nissan Sunny alias Datsun 1000 generasi B10 alias generasi pertama. Di Jepang, namanya Sunny yang berasal dari voting yang dilakukan di Jepang sana. Di pasar internasional termasuk Indonesia, namanya jadi Datsun karena Nissan khawatir kelakuan jelek pasukan Jepang saat Perang Dunia Kedua juga membawa nasib jelek penjualan Nissan. Jadi mereka pakai merek Datsun. Kalau Datsun dicap jelek dan gagal, nanti tinggal ganti nama. Dan sesuai namanya, Datsun 1000 disebut demikian karena mesinnya 1000cc. Yang agak modern sedikit, ini adalah Mitsubishi Lancer Evolution 6 TMA alias Tommy Makinen Edition alias Lancer Evo 6,5.
merupakan versi spesial dari Evo 6 untuk merayakan prestasi Tommy Mäkinen di ajang WRC bersama dengan Mitsubishi. Pada dasarnya, mobil ini sama saja dengan Evo 6. Hanya saja terdapat berbagai aksesori khusus seperti logo Tommy Mäkinen di mana-mana, striping body, dan interior. Dan bukan acara mobil klasik Indonesia kalau tidak ada Chevrolet Impala. Dulu Impala sangat populer di Indonesia karena cukup mewah dan murah dibanding mobil Eropa dan tentunya mesin Chevrolet yang reliable. Dilihat dari muka depannya, sepertinya ini adalah Impala biru tahun 62. Di belakangnya juga ada Impala lagi warna oranye, tapi melihat bentuk lampu belakangnya, sepertinya ini adalah tahun 61. Lalu ada Fiat 124. Mobil ini menjadi salah satu mobil Fiat yang begitu populer di penjuru dunia termasuk Indonesia. Mobil ini diproduksi antara tahun 66 sampai 74. Dilihat dari lampu depan yang bulat besar sepasang dan tidak ada ventilasi di pilar C, boleh jadi ini adalah model awal sebelum tahun 70. Kalau Anda suka budaya Rusia, subkultur Gopnik dan musik hard bass, mobil ini pasti terasa tidak asing. Ya, karena mobil lada yang legendaris itu asalnya dari Fiat 124 ini. Tidak cuma di Rusia, mobil ini juga diproduksi di negara lain dengan lisensi seperti di Turki menjadi Tofaş atau di Spanyol menjadi Seat 124. Bosan sedan terus? Bagaimana kalau minibus kecil ini? Ini adalah Daihatsu Hi-Jet S38 yang terkenal sebagai Hi-Jet Tuyul atau Hi-Jet Unyil atau Hi-Jet Cetol. Merupakan moyangnya Daihatsu Zebra sampai Grand Max sekarang. Mobil ini menjadi Hi-Jet pertama yang diproduksi PT Astra di Indonesia dan menjadi Hi-Jet terakhir yang bisa digolongkan sebagai Kei Jidosha karena secara ukuran bodi dan mesinnya yang hanya 360 cc 2 tak memenuhi aturan tersebut. Tadi bahas Fiat 124, sekarang penerusnya yang bernama Fiat 131 alias Mirafiori. Yang unik di sini adalah penggunaan bumper monyong yang merupakan bumper versi Amerika USDM, di mana saat itu punya aturan mobil tidak boleh rusak kalau ditabrakan dengan kecepatan 5 mil per jam. Tidak hanya versi sedan 4 pintu, di Indonesia Mirafiori juga hadir dalam bentuk lain seperti misalnya station wagon seperti ini. Sedikit berbeda, kali ini kita bahas truk. Mobil ini merupakan Renault Broughton RB44. Kurang lebihnya, ini adalah Dodge 50 series yang tadinya diproduksi di Inggris di bawah Reuters Group atau Chrysler Europe, yang kemudian Reuters Group ini ditutup dan dijual ke Renault. Dari sana, kemudian perusahaan asal Inggris bernama Renault membangun Dodge 50 series ini menjadi kendaraan militer dengan sistem gerak 4x4 sekitar tahun 89. Underappreciated survivor dari era 80-an. Ini adalah Nissan Sentra B12 atau Sentra kotak. Sedan Nissan jawaban akan Toyota Corolla. Dibandingkan era Datsun, Nissan zaman dipegang PT Wahana Wirawan ini sangat langka populasinya di jalan. Mungkin karena dulu Nissan sering dijadikan taksi yang membuat orang antara gengsi atau takut beli bekas mobilnya. Masih belum puas lihat mobil standar kondisi pristine? Kali ini ada Honda Accord generasi pertama atau yang bisa dibilang Honda Accord Elegance karena stiker di belakangnya ini. Merupakan sedan besar pertama Honda yang meski dibangun dengan sedikit banyak komponen Civic. Sejak generasi pertama, mobil ini sudah dirakit di Indonesia. Di Indonesia, mobil ini lebih dikenal sebagai Mercy Batman karena bagian belakangnya mirip-mirip dengan kostum Batman. Tapi di luar sana, mobil ini lebih populer dengan julukan Vintel Mercedes karena bagian belakangnya. Bisa dibilang mobil ini merupakan moyangnya Mercedes S-Class. Kode sasisnya W111 dan W112 untuk versi paling mewah dengan mesin 3000 cc dan punya suspensi udara sejak tahun 60-an. Dulu Datsun 1600 alias Datsun 160J dijual dalam dua tipe. Yang pertama tipe sedan standar dengan kap bagasi rata. Lalu kemudian ada tipe yang hot namanya Datsun 1600 SSS atau Triple S, di mana ciri khasnya di bagian belakang adalah menggunakan model bongkok atau notchback. Yang spesial dari tipe Triple S ini selain bagian belakangnya ada pada mesinnya yang pakai karburator 2 barrel dan suspensi independen di belakang. Tidak heran dulu zaman 70-an mobil ini cukup jadi jagoan rally di Indonesia. Terakhir, mari kita bahas yang kecil-kecil. Ini adalah Mini. Bisa Morris Mini, bisa Austin Mini, bisa Rover Mini. Variannya ada banyak sekali, belum termasuk yang non-Inggris seperti Innocenti misalnya. Mungkin orang awam lebih populer menyebut mobil ini sebagai mobilnya Mr. Bean atau Mini Cooper, padahal Cooper adalah tipe tersendiri, bukan model keseluruhan. Mobil zaman sekarang kebanyakan front wheel drive dan mesin transversal, idenya dari Mini ini. Mini populer jadi mobil rakyat jelata. Bisa tidak kalau dibuat mobil tentara? Bisa dong, makanya lahir Mini Moog. Bentuk fendernya rata begitu karena dirancang biar bisa ditumpuk.
Jadi ketika diangkut di medan perang bisa lebih banyak. Tapi sayangnya karena dianggap terlalu ceper untuk off-road, akhirnya Minimoog lebih pas jadi beach buggy atau mobil dinas kejaksaan. Sebenarnya mobil yang ikut bukan cuma ini saja, tapi ya karena file pada hilang gara-gara iCloud dan Google Photos penuh, jadinya begini. Like, comment, subscribe, ya tahulah standarnya bagaimana, biar algoritmanya bagus, jadi yang menonton juga banyak. All hail algorithm. Terima kasih sudah menonton.